Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan admin di Abil Maiwa Channel. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi yang cukup menarik perhatian admin sendiri di salah satu media elektronik yang sangat terkenal, yaitu jpnn.com teman-teman ya. Di sini admin mendapatkan sebuah informasi cukup penting ya tentang passing grade ya. Di sini judulnya, demi keadilan bedakan passing grade P3K 2021 untuk guru honorer dengan peserta umum. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya peserta umum yang mana? Nah, di sini kita akan coba cek satu persatu teman-teman ya. Dilansir di jpnn.com Jakarta, pemerintah diminta untuk membedakan passing grade P3K 2021 untuk guru honorer dan guru peserta umum ya. Maksudnya di sini jadi di sini datang dari Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 ya, PHK2I, Cecep Kurniadi ya, yang mengatakan bahwa perbedaan passing grade bukan hal baru lagi dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Jadi di sini ada keinginan dari Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia atau PHK2I agar pemerintah bisa membedakan antara passing grade untuk guru honorer dengan peserta umum dalam rangka seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, ini bukan kata admin ya, tapi informasi yang admin baca ya. Langsung dikatakan oleh Cecep Kurniadi, mengatakan bahwa perbedaan passing grade bukan hal baru lagi dalam rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini menurutnya pemerintah pernah melakukannya saat seleksi CPNS 2018 ya. Nah, ini juga admin baru tahu teman-teman ya, bahwa adanya perbedaan passing grade itu katanya pernah dilakukan pada seleksi CPNS 2018 ya, yang mana pesertanya dari umum dan honorer K2 ya. Kalau tidak salah di 2018 itu kayaknya yang mana pelamar CPNS pada tahun 2018 kalau tidak salah itu ada dari umum dan ada honorer K2. CPNS dari jalur umum kalau tidak salah itu memang sedikit passing grade-nya lebih tinggi teman-teman ya dari honorer kategori 2 kemarin. Itu untuk tahun 2018. Admin sih sebenarnya lupa-lupa ingat juga ya, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan seleksi P3K 2019, lanjut Cecep, karena pesertanya khusus honorer K2 maka passing grade-nya memang rendah. Nah, jadi waktu P3K 2019 yang kita harus ketahui bahwa memang pada saat P3K 2019 itu memang pesertanya cuma honorer K2 teman-teman ya. Makanya memang menurut Cecep Kurniadi wajar jika passing grade-nya memang lebih rendah, seperti itu. Nah, tahun ini ternyata P3K guru ada yang bukan dari honorer. Jadi menurut Bapak Cecep sangat tidak layak ya, sangat tidak layak apabila passing grade-nya disamakan, kata Cecep kepada jpnn.com tanggal 26 bulan 8 2021. Nah, di sini ditambahkan lagi bahwa peserta tes P3K guru yang bukan honorer ya, mayoritas memiliki sertifikat pendidik sehingga mereka sudah mengantongi nilai penuh di kompetensi teknis ya. Jadi ini bukan rahasia umum lagi ya, bahwa untuk yang ikut di P3K 2021 ini ada kategori guru honorer negeri, yang kemudian ada THK 2, kemudian ada guru swasta, dan yang keempat itu adalah lulusan PPG, yang secara otomatis lulusan PPG ini kan tidak mengajar teman-teman ya, berarti memiliki sertifikat pendidik yang ketika mengikuti tes kedua ketiga kalau tidak salah itu bisa mengantongi nilai plus ya, nilai penuh untuk kompetensi teknis, seperti itu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Bapak Cecep sebenarnya, bahwa jika seandainya ada honor K2 yang tidak bisa lolos di tes tahap pertama, itu mereka akan kesulitan sekali bersaing lagi di tahap kedua dan ketiga, karena rata-rata yang akan ikut di tahap kedua dan tahap ketiga kemungkinan besar adalah banyak dari lulusan fresh grade, artinya lulusan yang tidak pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik itu boleh dikatakan adalah sertifikat sakti teman-teman ya, karena bisa membawa kita mendapatkan nilai penuh untuk kompetensi teknis yang jumlah soalnya jauh lebih besar daripada kompetensi manajerial dan wawancara. Jadi sebenarnya di sini apa dikatakan Bapak Cecep selaku Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia itu mengatakan memang bahwa perlu untuk dibedakan passing grade antara guru umum dengan guru honorer kategori 2 ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, di sini kita lanjut, otomatis lanjut dia tinggal mengikuti tes manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi bagi yang sudah lolos, sudah memiliki teknis 100% nilai teknis karena memiliki serdik, berarti sisa fokus di kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural dan tentunya tes wawancara, seperti itu teman-teman ya.
Nah, kemudian kondisi ini berbeda dengan guru honorer yang mayoritas tidak memiliki serdik, tetap harus melewati ujian kompetensi teknis. Nah, guru honorer kategori 2 harus bersaing dengan non kategori di tahap pertama. Ya jelas ya, ini yang terjadi. Ini yang akan terjadi, akan ada persaingan antara guru honorer kategori 2 harus bersaing dengan guru non kategori di tahap pertama. Nah, bisa jadi guru honorer non kategori ini banyak yang memiliki serdik. Dan kejadiannya tentu saja seperti itu ya. Banyak guru yang tidak masuk dalam kategori 2 sudah pernah ikut PPG teman-teman ya. Jadi secara otomatis selain mengajar mereka juga memiliki serdik. Jadi sebenarnya di tahap pertama ini bukan saja lulusan fresh graduate yang memiliki banyak serdik, tetapi teman-teman guru honorer non kategori saya jamin banyak yang memiliki sertifikat pendidik karena mereka telah memiliki sertifikat pendidik setelah menyelesaikan PPG Prajabatan di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2019 ya, kalau tidak salah itu banyak sekali alumni PPG 2019 dari kalangan guru honorer non kategori. Kalaupun juga pasti ada sebagian dari guru honorer kategori 2 yang juga sudah memiliki serdik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, guru honorer kategori 2 harus bersaing dengan guru non kategori di tahap pertama. Ini jelas terjadi ya. Pasti akan ada yang terjadi seperti ini. Jika tidak lulus di tahap pertama, maka di tahap kedua bersaing dengan peserta dari guru swasta teman-teman ya. Ini yang admin takutkan tadi ya. Jika teman-teman guru honorer kategori 2 atau guru non kategori itu tidak bisa lolos di tahap pertama, maka secara otomatis teman-teman itu akan bersaing dengan para peserta dari guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Nah, ini yang paling riskan karena kalau lulusan pendidikan profesi guru ini sudah dijamin, teman-temannya sudah dijamin bahwa mereka memiliki sertifikat pendidik seperti itu. Makanya teman-teman guru honorer itu diberikan kesempatan sebanyak 3 kali oleh Kemendikbudristek, yaitu mulai tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, di tahap pertama itu betul-betul murni dikuasai oleh teman-teman guru honorer negeri, baik itu guru honorer negeri kategori 2 ataupun guru honorer negeri non kategori, betul-betul menguasai itu tes tahap pertama karena tidak akan ada guru swasta dengan lulusan PPG yang bisa ikut karena aturannya seperti itu. Makanya teman-teman guru honorer negeri itu harus berupaya lolos passing grade atau lolos ASN P3K di tahap pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak lolos di tahap pertama, maka teman-teman akan ikut di tahap kedua, dan tentunya jika masih tidak lolos di tahap kedua, teman-teman akan ikut di tahap ketiga, dan tentunya peta persaingannya jelas berubah teman-teman ya, lebih ketat di tahap kedua dengan tahap ketiga ketimbang kita ikut di tes tahap pertama seperti itu. Ini sebenarnya yang ditakutkan dari Bapak Cecep ya, selaku Ketua Umum Forum Cecep Kurniadi, Forum Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori Indonesia. Ini mereka takutkan jangan sampai ada guru honorer negeri, terutama guru honorer kategori 2 yang tidak lulus di tahap pertama, kan secara otomatis bisa saja bisa tidak juga itu bersaing dengan guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru seperti itu. Nah, makanya beliau meminta harus ada kebijakan khusus di sini. Jangan sampai formasi 1 juta guru P3K yang sejatinya menyelesaikan masalah honorer itu malah lebih mengakomodasi peserta yang belum mempunyai pengalaman mendidik siswa, pungkas Cecep Kurniadi. Namun di sini ada yang saya tidak terlalu sependapat ya. Ya, sebagai admin jujur admin tidak sependapat jika kata-kata ini dilontarkan mengakomodasi peserta yang belum punya pengalaman mendidik siswa. Dari mana kita tahu bahwa teman-teman guru honorer non kategori 2 atau lulusan PPG itu tidak memiliki pengalaman mendidik siswa? Padahal kita ketahui sendiri bahwa teman-teman guru lulusan pendidikan profesi guru atau lulusan fresh grade meskipun tidak pernah mengajar, tapi mereka punya skill dan kemampuan untuk mendidik siswa karena mereka telah memiliki sertifikat pendidik. Begitu juga untuk teman-teman guru non kategori yang terdata di Dapodik. Mereka ini cuman beda-beda sedikit ya, beda tipis saja sehingga tidak masuk guru non kategori. Mungkin guru honor kategori 2 ya. Mungkin cuma beda 5 tahun tetapi tetap mengajar dan sudah lama mengabdi juga di sekolah teman-temannya. Jadi tentunya semua yang berstatus guru, semua yang ingin menjadi guru tentunya sudah punya bekal untuk mendidik siswa. Pertama, guru swasta tentunya punya skill luar biasa juga untuk mendidik siswa. Guru honorer kategori 2 juga luar biasa karena
pengalaman mengajarnya sudah luar biasa. Kemudian guru non kategori 2 juga yang terdata di Dapodik Negeri itu juga luar biasa teman-teman, karena sudah punya pengalaman untuk mendidik siswa, mengajar siswa, dan tentunya lulusan PPG juga ini tidak bisa diremehkan karena mereka rata-rata usianya masih muda ini tentunya punya bekal ya, sudah ditempa melalui pendidikan profesi guru sebenarnya, sehingga namanya kita memiliki sertifikat pendidik itu secara otomatis diberikan pengakuan bahwa sudah menjadi guru profesional. Seperti itu teman-teman. Makanya diberikan apa namanya teman-teman ya, diberikan semacam peluang untuk ikut juga mendaftar di P3K nantinya, seperti itu. Jadi mohon maaf, ini satu yang admin tidak setuju ya. Ini admin, ini cuman ini saja yang admin tidak setujui ya, yang ini. Ya sisanya ya oke lah, it's okay. Bisa jadi mudah-mudahan ada perhatian pemerintah agar bisa jadi ada lagi perbedaan passing grade untuk guru honorer dengan peserta umum. Kalaupun tidak ada, terpaksa teman-teman harus rajin belajar ya, rajin belajar, belajar kisi-kisi soal untuk bisa bersaing dan bisa lolos passing grade, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.